selamat malam teman-teman sekalian. Sekarang kita mau mengadakan sesi tanya jawab untuk podcast di mana eh, mengenai materi kesiapan dalam bela negara. Oke, pertama saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Fran Christian Anugrah Butar-Butar dan di sini ada eh, peserta Abang Muhammad Zakaria, Kak Nida, Kak Nasmi. Oke. Yang pertama saya mau tanya nih ke siapa ya, Bang Muhammad Zakaria. Nah, apa yang Anda ketahui tentang mengenai bela negara, Bang Zakaria? Eh, bela negara. Bela negara itu seperti apa? Tekad, sikap, dan perilaku negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijauhi kecintai kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air, dalam prakteknya bela negara bisa dilakukan secara fisik ataupun non fisik. Wujud bela negara secara fisik bisa diartikan usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Adapun wujud bela negara secara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Ya, mungkin itu menurut saya. Kalau dari pemahaman mengenai bela negara, Bang Zakaria udah oke banget ya. Dari bela negara berarti ada tekad, sikap, dan perilaku. Oke, kalau dari mengacu yang tadi, saya mau melanjutkan pertanyaan nih kepada peserta selanjutnya nih, Tanida. Tanida, untuk apa sih sebenarnya bela negara tersebut? Maaf, maksudnya gimana? Manfaat dari manfaat. bela negara. Iya. Manfaat kalau yang pernah saya pelajari, pernah saya tahu itu bisa membentuk sikap disiplin terhadap waktu, aktivitas, dan kegiatan lainnya. Terus juga bisa membentuk mental dan fisik yang tangguh karena salah satu indikator bela negara itu harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian bisa membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan. Karena salah satu indikator bela negara juga harus mengamalkan Pancasila. Terus yang pasti bisa menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri masing-masing. Jadi kalau tidak bisa secara fisik, bisa secara non fisik seperti tadi yang udah dijelaskan sama Mas Jaka. Kemudian bisa untuk membentuk iman dan takwa pada agama yang kita anut, ya karena tadi bela negara itu tetap berdasar kepada Pancasila. Terus bisa juga manfaatnya sebagai bukti bakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Kemudian bisa juga untuk melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan. Kemudian ini yang paling penting saya rasa itu untuk menghilangkan sikap negatif terhadap negara. Jadi kan sekarang mungkin banyak yang apatis terhadap bangsanya sendiri. Nah, kalau misalkan kita paham tentang bela negara, pasti sikap seperti itu tidak akan kita keluar dari diri kita gitu. Kemudian membentuk perilaku yang jujur, adil, tegas, dan peduli antar sesama. Kira-kira segitu aja yang saya pelajari. Oke, ternyata banyak juga ya manfaat dari bela negara ini sendiri.
Apalagi dibutuhkan ya untuk kita yang masih CPNS, mungkin banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapat kalau kita punya sikap untuk membela negara. Oke, menurut Kak Nasmi, saya mau nanya, kalau misalnya Kak Nasmi tahu nggak sih contoh-contoh apa aja contoh-contoh bela negara dalam bela negara? Baik Kak Friends, mungkin contohnya kita bisa ambil nih salah satu contoh dalam bela negara itu kayak cinta tanah air. Kita di kantor mungkin bisa lebih menghemat sumber daya untuk lebih menjaga keamanan kantor bersama-sama atau uh, menjaga suasana lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas kerja dan membentuk tim kerja yang sadar akan hukum. Terus kita juga bisa ketika kita mempraktekkan bela negara itu di lingkungan kerja, kita akan lebih disiplin. Seperti kan kita punya waktu kerja tuh, kita lebih tepat waktu masuk kerja, pulang kerjanya juga tepat waktu karena produktivitas yang kita ciptakan tadi gitu. Nah, di dalam contoh lainnya itu mungkin lebih ke pengamalan Pancasila, mungkin salah satunya itu semacam musyawarah. Kan kita biasanya di kantor nih banyak ada yang rapat, dari rapat itu nanti kita akan mendapatkan satu keputusan untuk menyelesaikan satu masalah gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu sikap bela negara di lingkungan kerja kita. Seperti itu loh, kapan. Oke. Untuk contohnya gampang banget ya dimengerti dan mungkin bisa banget diaplikasikan dalam ya kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam rutinitas kegiatan bekerja kita ya, untuk Ya, contoh-contohnya. Oke, saya mau lanjut untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bang Muhammad Jakaria. Menurut Bang Jakaria nih, bagaimana sih jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia, khususnya pada saat ini ya? Ya, tadi pertanyaannya jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia ya. Jadi masih banyak masyarakat Indonesia itu yang memiliki jiwa bela negara yang kuat. Namun juga ada beberapa masyarakat yang memiliki jiwa bela negara itu yang lemah. Salah satunya dikarenakan masih beranggapan bahwa ideologi Pancasila itu ya ideologi yang lawas. Jadi jiwa bela negara yang kuat itu diperlukan untuk mempertahankan Indonesia. Lalu jiwa bela negara yang kuat dibangun melalui beragam hal. Salah satunya itu adalah sosialisasi tentang pentingnya Pancasila, bahasa serta budaya Indonesia. Nah, saya kira itu Bang Pran. Oke, saya dapat ya jiwa ininya, jiwa bela negaranya. Oke, selanjutnya saya mau tanya ke Kanida nih. Kanida, menurut Kanida apa sih dapat kita lakukan sebagai bentuk memperkuat jiwa bela negara kalau yang disampaikan dengan Bang Jakaria tadi? Untuk memperkuat jiwa bela negara, karena kita ini masyarakat sipil ya, jadi kan kita bukan sebagai komponen utama bela negara. Kalau komponen utamanya kan TNI itu untuk perang ya. Nah, kalau sebagai masyarakat sipil seperti kita ini, mungkin salah satunya bisa dengan tidak menyebarkan hoaks yang bisa menyebabkan perpecahan, tidak menyebarkan ujaran kebencian kepada siapapun, kepada rekan atau kepada pemerintah. Kemudian hidup bertoleransi dengan suku lain, dengan agama lain, melestarikan budaya daerah masing-masing maupun budaya daerah lain. Kemudian satu lagi mungkin memakai produk buatan Indonesia, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya nih pertanyaan terakhir untuk Kak Nasmi, ini pertanyaan pamungkas ya, termasuk pertanyaan penutup juga untuk podcast kita hari ini. Saya mau tanya nih, menurut Kak Nasmi, mengapa sih kita harus memiliki rasa
jiwa bela negara. Kenapa ya itu ya? Kalau saya boleh tahu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Frans. Kenapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Tentu kita sebagai warga negara Indonesia ya, sikap bela negara itu semacam power bagi negara kita ini, kayak kekuatan. Kan ada lima nilai itu: cinta tanah air, ada Pancasila juga, ada rasa kebangsaan bernegara, dan rela berkorban serta kemampuan awal bela negara. Itu tuh masing-masingnya harus dipunya oleh warga negara Indonesia untuk mencapai satu tujuan, yaitu semacam pembangunan nasional. Dan apapun itu tujuan dari negara ini, jiwa bela negara itulah semacam dorongan, kayak semacam power gitu, Kak. Jadi kalau tanpa ini, tujuan yang kita mau capai tadi itu nggak bakalan nggak bakalan tercapai gitu. Yang ada malah adanya jadinya perpecahan, atau semacam adanya konflik atau segala macam gitu nanti impact-nya gitu, Kak. Oh, berarti lebih ke menjadi kekuatan pendorong ya? Iya, Kak. Oke. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu ya, saya rasa untuk podcast hari ini tentang kesiapsiagaan bela negara, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima Terima kasih. kasih. Selamat malam, Kak Frans, semuanya.